Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah kita ucapkan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih bahas juga terkait dengan darah haid, ya. Dan ini terkait dengan thaharah, ya, karena darah haid ini adalah sesuatu yang wajib setelah itu untuk, ya, diberlakukan taharah padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan berikutnya adalah terkait dengan wanita yang disebut dalam kitab Minhajul Muslim ini, itu terbagi menjadi 3, ya, terkait dengan darah haid ini, ya. Wanita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wanita yang dia pemula, yaitu baru perdana mengalami keluarnya darah haid. Kemudian yang kedua adalah, ya, wanita yang telah biasa memiliki hari-hari yang tertentu untuk haidnya. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah dari kemaluannya. Yang ini disebut dengan wanita istihadah. Yang sesungguhnya nanti akan kita bahas, ya, wanita pembahasan istihadah ini di pembahasan yang terpisah sesungguhnya setelah pembahasan darah nifas mestinya, ya. Tapi tidak mengapa kita akan sebutkan, ya, karena dalam kitab ini memang dibahas, ya, hal ini. Baik, wanita dengan jenis yang pertama atau dengan masalah yang pertama, kondisi yang pertama
adalah wanita yang baru perdana mengalami keluarnya darah haid. Itu pertama sekali mengalami keluarnya darah haid dan dia melihatnya. Maka hukumnya apabila dia melihat darah haid tersebut, maka ketika itu diharamkan baginya ya untuk sholat, berpuasa, berhubungan badan, demikian. Dan sampai dia melihat tanda suci yang sudah kita bahas, ya, yaitu salah satu dari dua hal. Apakah dia mengalami kering pada kemaluannya setelah dia mengalami haidnya, ya, tidak ada keluar apapun, cairan apapun ya dari kemaluannya, ya. Kemudian atau ya dia melihat tanda yang kedua, yaitu dia melihat cairan bening atau putih ya yang keluar dari rahimnya atau kemaluannya, demikian. Maka apabila dia melihat tanda suci ini, maka dia telah suci, maka wajib baginya ketika itu untuk mandi lalu sholat 5 waktu dan berpuasa ya, dengan puasa wajib di waktunya tentunya ya. Dan kalau dia punya suami maka boleh untuk berhubungan badan. Baik ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka wanita apabila wanita seperti ini, yaitu wanita yang baru perdana mengalami haidnya, apabila ternyata dia mengalami keluar darah dalam waktu yang dekat setelah dia melihat tanda suci, ya, apabila dia mengalami keluar darah kembali ya setelah dia melihat tanda suci, maka darah tersebut diidentifikasi. Apabila darah tersebut ya kehitaman, beraroma seperti aroma yang khas ya, seperti darah sebelumnya ya, kemudian agak pekat, maka itu dianggap adalah darah haid. Sangat potensi memang wanita yang pertama kali haid itu bisa berulang haidnya dalam 1 bulan, bisa jadi dalam waktu yang dekat ya. Maka dia dihukumi ya haid walaupun dalam bulan itu ini sudah kali kedua. Apabila dia tidak mampu untuk bisa membedakan darah haid tersebut ya, maka hendaknya dia bertanya kepada wanita-wanita di sekitarnya atau barangkali suaminya yang punya pengalaman dan ilmu tentang masalah tersebut, demikian ya. Apabila diidentifikasi darah tersebut adalah haid, maka dia kembali ya diharamkan untuk salat ya, puasa, kemudian berhubungan badan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan apabila dia berikutnya melihat tanda suci, salah satu dari tanda suci yang sudah disebutkan, maka ketika itu dia wajib mandi, kemudian sholat di waktunya dan berpuasa juga di waktunya, dan suaminya boleh menggaulinya setelah itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah kondisi kedua atau jenis kedua dari wanita, yaitu wanita yang dia memiliki hari-hari yang rutin ya, yang khusus dari setiap bulan itu ya dia mengalami haid. Waktunya jelas ya,
6 atau 7 hari atau 8 hari demikian ya. Karena dia bukan lagi pertama sekali, bukan perdana dia mengalami haidnya. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, apabila dia melihat setelah dia mengalami haid, nah tentunya setiap wanita dia wajib untuk ya belajar ya mengenai sifat dari darah haid ini, darah nifas, ya istihadah, wajib baginya. Jadi pembelajaran edukasi tentang darah-darah wanita ini wajib bagi wanita untuk mengetahuinya, ya. Karena ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban berikutnya seperti sholat, puasa, demikian, dan pelayanan kepada suaminya kalau dia sudah punya suami, demikian, ya. Baik, ya. Nah, maka apabila wanita itu sudah mengidentifikasi darah yang keluar dari kemaluannya ini itu adalah darah haid, karena dilihat dari ciri-cirinya, sifatnya yaitu berwarna kehitaman, merah kehitaman, kemudian aroma yang khas, demikian pula dia agak pekat, ya kental, bahkan terkadang bergumpal-gumpal, ya. Maka yang seperti ini ya dia diharamkan untuk ya sholat, berpuasa, dan berhubungan badan tentunya. Nah seperti itu. Nah kalau dia punya kebiasaan seperti yang kita sampaikan kemarin, ini tidak apa-apa kita sebutkan karena memang ini butuh untuk kembali diulang, ya. Nah maka karena dia memiliki hari-hari yang dia biasa haid, maka sebaiknya dia menunggu ya sampai berlalunya haid tersebut, walaupun dia mengalami ya keterputusan keluarnya darah haid. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin, bahwasanya kalau di 2 hari, di hari yang kedua contohnya, di hari yang ketiga contohnya, atau di hari yang keempat terhenti darah haid itu, sementara kebiasaan dia ya adalah 7 hari, maka selama terhenti, walaupun kering, kita katakan kering, tapi saya yakin ya, saya yakin kalau seandainya pun kering ini, kecuali kalau seandainya ada tanda suci berupa cairan bening, ya. Kalau ada tanda suci cairan bening, maka ini potensi besar memang betul-betul dia suci, ya, walaupun di hari keempat sementara dia memiliki kebiasaan di 6 hari atau 7 hari, demikian. Tapi kalau sekedar kering saja, yang disebutkan oleh para ulama inqita'ud dam, yaitu terhentinya darah, maka kalau itu masih di dalam hari-hari haidnya, contohnya di hari keempat terhenti darah, demikian, tidak keluar darah cairan bening, tidak keluar cairan bening atau tidak keluar cairan putih, ya, maka dia masih wajib untuk menanti, wajib baginya untuk tidak sholat ketika itu, yaitu menanti untuk sholat, artinya masih dilarang baginya untuk sholat, berpuasa, dan suaminya menggaulinya, ditunda terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu adalah hari-hari, ya, masih di dalam hari-hari haidnya, demikian. Dan potensi besar akan keluar lagi, demikian. Nah, bisa jadi pun kering itu hanya pada permukaan kemaluan. Ini maaf sedikit kita berbicara seperti ini. Kering itu hanya mungkin dari zahir, dari penglihatan kita. Namun barangkali apabila wanita tersebut dia melakukan pengecekan dengan cara mengambil kain katun yang halus, kemudian berwarna putih, lalu dia memasukkan kain itu ke dalam vaginanya, bisa diprediksi bahwasanya akan ada warna kemerahan atau kekuningan, demikian, ya. Kalau tidak keluar cairan bening, maka yang bisa jadi adalah adanya cairan berwarna kemerahan atau kekuningan atau kekeruhan. Nah, seperti itu. Maka yang seperti ini masih, ya, karena masih dalam masa haidnya, maka dia terhitung haid, demikian, ya. Apa sebabnya? Karena dia punya kebiasaan, ya, demikian. Nah, ini kebiasaan ini penting, ya, kebiasaan mengetahui, ya,
waktu kedatangan haid, ya, kemudian menghitung haid durasinya. Nah, itu wajib wanita itu untuk mengetahuinya. Nah, seperti itu, ya. Harus diperhatikan, ya. Kenapa? Karena ada kewajiban, ya. Ada kewajiban yang menanti terkait dengan haid ini. Jadi kalau datang haid, maka wajib baginya untuk tidak sholat, wajib baginya tidak berpuasa, wajib baginya untuk menahan diri dari berhubungan badan. Kalau dia suci, ya, maka wajib baginya sholat, wajib baginya berpuasa kalau di bulan Ramadan, ya. Kemudian wajib baginya untuk memenuhi ajakan suaminya bila dia telah suci, demikian. Bila suaminya menginginkannya. Nah, begitu. Jadi karena hal inilah wajib bagi wanita untuk mengetahui hal ini. Sehingga kalau dia adalah orang yang tidak lagi perdana mengalami haid, maka hendaklah dia menghitung, ya, mengingat, ya, kapan kebiasaan kedatangan haid itu, dan ya kapan kebiasaan durasi haid itu, demikian. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, nah apabila ternyata dia memiliki durasi haid sekitar katakanlah 6 atau 7 hari, katakanlah ya 6 atau 7 hari. Baik, satu saja kita tentukan, yaitu hari ke-7. Dia sudah memang kebiasaan hari ke-7. Dia sudah suci di hari ke-7. Berarti 6 hari dia haid. Di hari ke-7 sudah dilihatnya tanda sucinya, yaitu kering. Demikian. Dan dia melakukan pengecekan, ternyata betul kering. Dan itu kebiasaan dia, memang di hari ke-7 sudah bersih. Tapi untuk membuktikan, dia harus cek dulu. Cek, demikian. Buktikan itu dengan kain katun yang halus, yang lembut, ya, berwarna putih. Lalu dia cek, masukkan ke dalam vaginanya. Ada nggak cairan ketika itu? Kalau tidak ada, apapun cairannya, ya, baik itu warna merah, warna kuning, warna keruh, ya, ataupun warna putih atau warna bening, tidak ada, maka ini suci. Maka wajib baginya untuk mandi. Demikian, ya. Dan wajib baginya untuk sholat di waktunya dan puasa di waktu Ramadan. Demikian pula wajib baginya untuk memenuhi ajakan suaminya bila suaminya menginginkan, ya, untuk, ya, berhubungan badan dengannya. Begitu juga apabila dia melihat tanda suci yang ini disepakati oleh para ulama, yaitu cairan bening atau cairan putih yang keluar, ya. Bahkan belum pun dicek sudah tampak cairan itu, maka yang seperti ini, ya, dia telah suci. Maka wajib baginya mandi, wajib baginya untuk sholat di waktunya, kemudian berpuasa di waktu Ramadan, dan wajib baginya untuk memenuhi ajakan suaminya kalau suaminya menginginkan untuk berhubungan badan dengannya. Nah, seperti itu. Baik. Adapun apabila keluar cairan, ya, sesuatu, ya, yang seperti warna kemerahan, warna kekuningan atau warna keruh, maka ini tidak dianggap setelah dia suci, ya. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna la na'uddu sufrata awil qudrata ba'da tuhri syai'a. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dahulu kami, kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, tidaklah menganggap, ya, kekuningan atau kekeruhan warna kuning, warna keruh itu setelah bersuci sedikit pun. Setelah suci itu tidak dianggap sedikit pun. Demikian, ya. Berbeda halnya kalau ada warna keruh dan warna kekuningan atau kemerahan di masa haidnya, seperti tadi kita katakan, ya, di hari yang, katakanlah di hari yang kelima, yang kebiasaannya adalah hari ke-7 dia suci, hari kelima dia masih ada kemerahan atau kekuningan atau keruhan, maka ini masih terhitung haid. Wallahu ta'ala alam. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Terkait dengan wanita istihadah, pembagian yang ketiga, dan nanti insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi ini hanya pada penjelasan dua jenis wanita, yaitu wanita yang perdana mengalami haidnya, kemudian yang kedua wanita yang tak lagi perdana, tapi sudah memiliki kebiasaan di mana kedatangan haidnya sudah diketahui, kebiasaan datangnya, kemudian begitu juga durasi lama atau lama durasi dari haid tersebut, demikian ya. Nah, insyaallah taala kita akan bahas ya pada waktu mendatang, pembahasan masih seputar terkait dengan darah-darah wanita insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, apakah ada bacaan surat tertentu ketika salat witir 3 rakaat? Ya, mohon jawabannya Ustadz. Baik ya, Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk salat witir yang 3 rakaat, maka di sini ada bacaan ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca dalam salat witir Sabbihisma rabbikal a'la wa yaqra'u Qul ya ayyuhal kafirun wa yaqra'u Qul huwallahu ahad fi raq'atin ya, atau raq'atan. Itu beliau membacanya di satu rakaat, maksudnya rakaat ya, dengan cara berurutan. Jadi Sabbihisma rabbikal a'la itu surah Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la ya. Itu dibaca di rakaat pertama, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun itu di rakaat kedua, kemudian Qul huwallahu ahad di rakaat yang ketiga. Demikian hadisnya sahih ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, wafik barakallah.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Ada seseorang yang mana di saat bulan Ramadan tiba, dia bisa mengkhatamkan Al-Quran satu kali hanya dengan membaca ayat-ayatnya saja tanpa membaca maknanya. Akan tetapi, jika dia membaca ayat Al-Quran dengan maknanya, dia tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran walaupun hanya sekali. Ya. Pertanyaannya, manakah yang lebih utama? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, demikian dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwasanya Jibril alaihissalam itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam Ramadan. Kemudian disebutkan ya, wa ya'ridu alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membacakan Al-Qur'an kepada Jibril alaihissalam, demikian ya. Jadi Rasulullah membaca dengan model tadarus kalau bahasa kita, yaitu ada yang menyimak, itu Jibril alaihissalam. Memang dipahami dari hadis ini bisa jadi ini membaca dengan makna ya, atau dengan tadabbur, bisa juga dengan membaca saja tanpa mentadaburi. Wallahu taala alam. Kalau kita lihat praktek dari para salaf dahulu, sepertinya mereka hanya membaca saja tanpa mentadaburinya, demikian ya. Jika mampu untuk melakukan dua hal ini, yaitu tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran sekaligus tadabburnya, maka ini bagus ya. Bila dilakukan tentunya sembari menghatamkan Al-Quran ya. Jadi menghatamkan Al-Quran tapi bisa menghatamkan Al-Quran tapi bisa dengan membaca sekaligus tadabburnya, itu memahami maknanya. Namun apabila ternyata tidak bisa, maka wallahu ta'ala alam, yang diutamakan adalah membaca tapi dengan menghatamkan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu menjadi syahrul Quran, bulan Al-Quran ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, demikian. Maka silahkan membacanya. Ya, membaca Al-Quran ya, semakin banyak tentunya semakin bagus, karena setiap huruf dari Al-Quran itu akan diberi pahala 10 kali lipatnya, demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memudahkan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran di Ramadan kali ini, amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika guru ngaji menerima hadiah dari santrinya sementara guru tersebut mendapat gaji dari infak bulanan para santri? Yang kedua, guru ngaji yang menerima hadiah dari santrinya sementara selama ini guru tersebut tidak pernah mau menerima bayaran dari para santrinya. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas di dalam setiap amalan kita, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama terkait dengan seorang guru ngaji menerima hadiah dari santrinya sementara sang guru itu mendapat gaji dari infak bulanan para santri. Baik. Maka ini terbagi menjadi dua untuk kasus seperti ini. Bila guru ngaji tersebut ya itu syukran, bila guru ngaji tersebut ya digaji oleh pihak sekolah atau pihak yayasan atau pihak lembaga, di mana ada lembaga yang menaunginya ya,
eh, kita ulangi ya, untuk kasus pertama ini yaitu guru ngaji yang menerima hadiah dari santrinya sementara guru tersebut mendapat gaji dari infak bulanan ya para santri. Kita ulangi, ini ada dua eh, rinciannya. Yang pertama, bila dia digaji oleh pihak lembaga yang menaunginya atau satu pihak yang menaunginya seperti mungkin sekolah ya, lembaga, atau contohnya masjid ya, pokoknya ada pihak yang ketiga yang menaungi dia, yang kemudian yang menggajinya yang menggajinya ya, dia hanya bertugas untuk mengajarkan agama kepada para santrinya, maka tidak boleh bagi dia untuk menerima hadiah tersebut ya, tidak boleh dia menerima hadiah dari para santri ya, karena ini termasuk hulul, harta khianat. Kata Nabi SAW, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang dia ambil dan setelah itu adalah ghulul, harta khianat. Demikian ya. Tidak boleh dia ambil itu. Tidak boleh diambil, menerima, tidak boleh dia terima atau tidak boleh baginya untuk mengambil hadiah dari para santrinya, karena dia posisinya digaji oleh pihak yang menaunginya, yang mempekerjakannya. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, apabila guru ngaji ini ternyata dia mengajarkan kepada santri, namun dia langsung mendapatkan bisa kita katakan uang bulanan dari para santri atau para orang tua santri. Artinya tidak ada pihak yang mempekerjakannya, tidak ada pihak yang menggajinya, karena dia membuka semacam kelas secara khusus dia sendiri. Jadi dia memiliki lembaga tersebut atau tidak ada lembaga, tapi dia membuka halakoh kajian pengajian tersebut, lalu dia memberlakukan adanya biaya atau tidak ada biaya ya, hanya sukarela, lalu dia mendapatkan hadiah dari para santrinya, maka ini dibolehkan karena dia tidak ada yang mempekerjakannya. Demikian, tidak berlaku hadis Rasulullah yang kita sebutkan tadi terkait dengan harta ghulul kepada dirinya. Kenapa? Karena hadis ini berbicara tentang ada pihak yang mempekerjakan dan ada pihak yang dipekerjakan. Ya, hadiah ketika itu terhitung ghulul. Namun dalam kasus ini tidak, ya, dalam rincian yang kedua ini tidak berlaku demikian, ya, karena tidak ada pihak yang mempekerjakannya, ya, seperti itu. Baik. Pertanyaan yang kedua terkait dengan guru ngaji yang menerima hadiah dari santrinya sementara selama ini dia tidak pernah mau menerima bayaran dari para santrinya. Ini boleh, sama seperti tadi rincian yang kedua, ya, karena dia bukan orang yang dipekerjakan, maka boleh insya Allah menerima hadiah itu. Demikian, ya. Yang seharusnya seperti ini, yang sebaiknya, yang insya Allah lebih aman, ya. Dia tidak menentukan tarif, ya, tidak menentukan bilangan yang harus dibayarkan kepada dirinya. Demikian, ya, silahkan bagi yang mau belajar ngaji sama dirinya, lalu dia juga tidak menolak kalau ada yang memberikan hadiah. Nah, seperti itu. Nah, ini bagus insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam setiap amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali kita cukupkan dulu ya kajian kita pada pertemuan kali ini, karena sepertinya sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan banyak kesalahannya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin, para pemirsa, para pendengar saya mohon maaf.
sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang nantinya akan dijadikan sebagai Islamic Center, ya, pusat kajian Islam di wilayah Medan, ya. Tentunya bagi siapapun yang ingin memiliki aset akhirat, nah silahkan, ya, Anda bisa berpartisipasi di sini, ya, yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus, ya, mengalir, ya, tatkala dimanfaatkan tentunya. Dan sedikit pun, ya, sekecil apapun yang kita keluarkan untuk membangun rumah Allah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga bagi kita, ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.